Minat investor berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, membludak. Minat investasi di IKN Nusantara, Kalimantan Timur tersebut melonjak 39 kali lipat. Pemerintah sampai membuka wilayah investasi baru di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan guna menampung tingginya minat investor. Dilansir dari Kontan, ada sejumlah kelebihan yang ditawarkan IKN Nusantara sehingga membuat investor tertarik. Mengutip Indonesia.go.id, menurut seorang pengusaha properti di Jakarta, IKN Nusantara tidak ada duanya di dunia. Dia berpendapat, investasi properti, termasuk hunian, di IKN amat menjanjikan untuk jangka menengah dan panjang. IKN Nusantara ialah kota yang efisien yang ramah, baik secara sosial dan lingkungan. IKN Nusantara juga menuju ke kota yang zero emission. Karena kota itu akan digerakkan dengan energi terbarukan. Tidak ada asap knalpot yang mengepul hitam. Di pusat kota, indikator indeks cemaran udara akan terus di zona hijau. Akses terhadap segala layanan yang menjadi kebutuhan masyarakat akan lebih mudah dan adil. Para investor menganggap kota ini akan menjadi tujuan investasi global, karenanya mereka perlu masuk lebih dulu, sebelum orang lain datang. Satu hal yang dianggap istimewa oleh para investor adalah bahwa 70% kota Nusantara akan terdiri dari zona vegetasi. Bahkan, sebagian zona hijau itu akan dikembalikan menjadi hutan alam, wildlife. Di kota Nusantara nantinya semua permukiman terjangkau oleh layanan transportasi umum yang nyaman, aman, dan tepat waktu. Air PDAM berkualitas dan layak diminum, drinkable. Warga IKN juga tidak perlu mengebor sumur karena semua kebutuhan air akan dilayani dengan cadangan air permukaan, yakni dari bendungan sungai. Sehingga tidak ada cerita mengeksploitasi air tanah di IKN. Dalam beberapa waktu ke depan, kota Nusantara ini berpeluang menjadi kota yang sebagian besar energinya tercukupi dari energi terbarukan. Boleh jadi, IKN Nusantara akan menjadi ibu kota negara yang pertama di dunia, setidaknya di Asia, yang meraih predikat sebagai kota dengan net zero emission. Sementara itu, masih sulit membayangkan kota-kota seperti Tokyo, Seoul, Beijing, Hanoi, Manila, Kuala Lumpur, bahkan Singapura, bisa mencapai net zero emission.